Bagi Anda yang merasa postingan WordPress itu-itu saja, mungkin Anda ingin membuat sebuah halaman dinamis, profesional, namun dibuat dengan menggunakan blog WordPress. Nah, cara itu bisa dilakukan dengan menambahkan plugin yang namanya plugin Elementor. Nah, bagaimana cara membuat page atau halaman di WordPress dengan bantuan plugin Elementor ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panjelesmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat sebuah halaman di WordPress namun dengan bantuan plugin Elementor ya. Sebelum Anda melakukan atau mengedit postingan Anda menggunakan plugin Elementor, Anda bisa menginstal plugin ini secara gratis ya di bagian plugin, kemudian plugin terpasang, kemudian Anda bisa tambahkan di sini tambah baru dan cari plugin namanya Elementor ya. Elementor. Ya. Cari dan kemudian install. Nah, ini ya. Elementor Website Builder ya. Jadi silakan ini install. Ada versi gratisnya, ada versi berbayarnya. Versi gratis juga sudah mampu membuat halaman yang keren gitu ya, tanpa harus yang berbayar. Namun kalau Anda mau yang berbayar ya silahkan. Nah, sekarang saya akan demokan bagaimana membuat sebuah halaman di WordPress dengan menggunakan Elementor. Saya sekarang ada di halaman website dev.sman11depok.sc.id, kemudian post new. Ini adalah postingan terbaru ya. Kemudian mungkin saya di sini akan menambahkan sebuah postingan ekstra kurikuler di SMAN 11 Depok ya. Kemudian setelah itu saya akan mengedit page ini menggunakan Elementor. Oke, nah inilah tampilan ketika website diedit menggunakan Elementor, gitu ya. Ada beberapa pilihan ya ketika kita ingin mengedit di Elementor ini. Yang pertama, pilihan yang pertama atau default adalah kita mengedit, namun tampilan lainnya adalah tampilan WordPress, seperti headernya, kemudian navigasinya di sidebarnya dan judulnya masih seperti ini, ya. Kemudian komennya juga seperti ini dan footernya juga seperti ini, hampir sama atau sama dengan yang biasa kita edit di postingan biasa. Itu pilihan yang pertama. Namun ada juga pilihan yang kedua. Kita ke menu setting ya. Lalu di menu setting ini kita pilih page layout-nya itu jangan default, tapi misalkan Elementor full width. Nah, dengan full width ini kita tidak akan mendapati sidebar ya. Kita tidak akan mendapati sidebar, tetapi kita hanya ada headernya saja dengan bagian bawah dengan footernya. Contoh ya, Elementor full width kita coba menggunakan page layout seperti ini. Saya klikkan publish. Ya. Kemudian saya refresh halamannya. Ya, saya refresh di sini ya, di enter di bagian atas. Kita lihat halamannya sekarang seperti apa. Nah, sekarang seperti ini halamannya. Jadi cuma ada header ya dan footer. Sedangkan judul dan lain-lain kita bisa berkreasi dengan bebas menggunakan Elementor gitu ya. Kita bisa menambahkan judul, menambahkan dan lain-lain menggunakan Elementor ini. Proses kerjanya sih hampir sama seperti Google Site ya. Tinggal drag and drop gitu ya dan setting. Nah, ini pilihan yang kedua. Kemudian bisa juga kita menggunakan pilihan yang lain ya, yaitu kita ke page layout lagi ya. Kita menggunakan pilihan Elementor Canvas. Nah, kalau yang ini
Ini benar-benar si homepage-nya atau si page-nya ini benar-benar dikosongkan, ya. Contoh ya, contoh. Nah, benar-benar kita bekerja dalam sebuah halaman yang kosong, ya, tanpa header, tanpa footer, gitu ya. Ini cocok untuk pembuatan landing page atau pembuatan media promosi atau flyer dan lain-lain. Ini cocok gitu, karena kita tidak memerlukan navigasi website, ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan mungkin tidak yang kosong seperti ini, karena saya akan masih berkisar tentang sekolah, tentang eskul. Jadi saya akan menyeting di sini untuk yang pertama ini saya tutorialkan yang full width saja ya, yang masih ada header dan masih ada footernya. Saya klik update. Kemudian saya refresh. Nah, masih ada navigasinya ya, navigasinya di atas sini gitu ya. Nah, yang paling pertama tentunya saya akan menambahkan judul gitu ya. Menambahkan judul ini mudah, kita tinggal klik saja ini ya. Klik saja tanda plus ini ya. Kemudian kita mau berapa blok membuatnya ya. Mau 1 blok, 2 blok, 3 blok, 4 blok ya. Kalau 1 blok tinggal klik 1 blok sini ya. Nah, ini ada 1 blok kan, blok kosong. Nah, blok kosong ini boleh kita isi dengan apa saja gitu. Kalau saya mau mengisinya dengan judul, ya saya tinggal klik titik 9 ini, lalu saya klik heading, lalu saya tarik ke sini. Ya. Di sini ada judulnya itu mau H1, H2, H3 ya. Semakin tinggi maka semakin besar fontnya gitu ya. Nah, saya misalkan beli judul di sini ekstra kurikuler SMAN 11 Kota Depok. Kemudian center, saya klik center, kemudian kita klik stylenya ya, warna fontnya mau warna apa gitu ya. Style fontnya di sini kan masih putih nih, kita ubah menjadi warna apa? Warna hitam seperti ini, atau mau warna marun ya, atau mau warna kuning. Nah, itu silahkan gitu ya. Di sini saya menggunakan warna kuning mungkin ya, bereksperimen dengan warna kuning. Kemudian untuk besarnya, besar fontnya, kita juga bisa edit ya di bagian style ini, kemudian di typography-nya kita klik. Nah, kita bisa besarkan fontnya di bagian sini ya. Terus kita tarik. Nah, mungkin seperti ini. Ya. Oke, sudah dibesarkan. Kemudian kalau apapun itu setelah melakukan update terhadap halaman ini, kita bisa klikkan update. Nah, setelah itu, setelah ekstrakurikuler SMAN 11 Kota Depok, di bagian 2-nya ini, di page yang selanjutnya, kita bisa tambahkan, gitu, tambahkan konten-konten yang lainnya. Gitu ya. Kembali kita ke titik 3 ini. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan gitu ya nantinya. Apakah mau menambahkan teks atau menambahkan lainnya, silahkan gitu ya. Nah, sekarang saya akan menambahkan di sini di bagian page yang kedua ini. Saya klik dulu add new section, dan sekarang ini saya akan membuat 3 section ya. Saya 3 section. Nah, 3 bagian ini ya. 3 bagian. Nah, kemudian yang 3 bagian ini saya misalkan di ekstrakurikuler SMA 11 ini ada eskul-eskul unggulan gitu ya. Nah, di sini saya akan menambahkan image di sini. Ya, saya akan menambahkan image. Caranya adalah saya tinggal klik plus ini, kemudian saya klik image, tarik di sini ya. Nah, di sini ada image kosong ya. Kemudian kita cari choose image. Ya, cari di aset di website ini apa gitu. Ini misalkan tarian ini saya insert. Nah, itu bisa kita pilih dari menu yang sudah ada atau dari image yang sudah ada di hosting.
Namun kita juga bisa pilih dengan cara menguploadkannya. Contoh yang kedua, kita uploadkan langsung ya. Klik tanda plus ini, kemudian klik tanda image, ya. Klik image ini, tarik ke sini. Nah, sekarang kita upload untuk yang saat ini ya. Kita upload ya, kita choose image, kemudian kita unggah berkasnya. Pilih berkas. Ya, kita cari apa yang ada yang mungkin bisa di postingkan gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada di dokumen saya ya tentang school. Oke, kalau tidak ada, ini sebagai contoh saja saya mencari ya foto school Paskibra. Nah, oke, ini saya akan menambahkan file yang ini, saya save image, kemudian saya image sebagai PNG ya, di desktop saja gitu, Paskibra. Oke, satu lagi mungkin saya akan menambahkan school unggulannya itu adalah robotik misalkan. Nah, ini mungkin. Oke, saya klik save as robotik ya. Oke, sekarang sudah, kita kembali ke menu elemennya. Sekarang pilih berkas, desktop, kemudian kita pilih tadi apa namanya? Paskibra. Nah, ini Paskibra ya. Kemudian kita unggah. Nah, ini Paskibra gitu ya. Paskibra. Nah, kemudian yang ketiga kita unggah yang robotik. Kemudian kita klik image, tarik ke sini, kemudian kita tambahkan di sini choose image-nya robotik. Ya, unggah berkas, kemudian pilih berkas, kemudian pilih robotik. Oke ya. Nah, ini robotik, ini Paskibra, ini Saman ya, atau Tarian Nusantara. Nah, ini kan resolusinya tidak sama nih. Kita bisa besarkan, kita bisa kecilkan ya. Kita bisa besarkan, kita bisa kecilkan bagian image ini. Contoh yang ini ya. Ya, kita samakan resolusi gambarnya ya. Kita tinggal klik saja, kemudian kita samakan ya resolusi gambarnya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah sama. Nah, setelah sama ini, kita juga bisa nambahkan di bagian bawah sini ya, di bagian bawahnya keterangan eskul-eskul apa saja ini namanya. Nah, contohnya saya akan menambahkan di bagian bawahnya ini adalah teks ya. Teks misalkan tombol heading ya, heading. Nah, di sini H4 lah ya. Ini adalah Tari Nusantara. Ya. Stylenya kita ubah warnanya menjadi warna marun misalkan ya. Tuh, kemudian kontennya kita centerkan. Yang kedua ini juga sama, kita tambahkan header ya. Headernya di sini. Klik bagian sini, lepas, kemudian ubah menjadi H6. Ini Paskibra. Kemudian center, stylenya kita ubah menjadi marun ya. Tuh. Kemudian yang terakhir, yang robotik juga bisa sama. Kita tambahkan, ini sepertinya kurang besar. H5 sepertinya. H5. Ini Tari Nusantara H berapa? H4, H4. Kita samakan H4. Ya, sama. Nah, kemudian yang robotik sama. Kita klik titik 9 ini. Klik headingnya.
tarik persis di bawah dari image, kemudian kita centerkan H-nya H4, teksnya kita ubah menjadi robotik gitu ya, dan sekarang diubah warnanya di bagian style, ubah menjadi marun. Nah ini SKU SMA Negeri 11 Kota Depok gitu ya. Oke, nah setelah ada foto-foto seperti ini, nah kemudian di bagian selanjutnya mungkin kita akan tambahkan video YouTube ya. Video YouTube tentang Eskul SMA Negeri 11 ini ya. Kita klik ke sini, maaf, klik tanda dulu plusnya, oke. Ditarik, ya kemudian, nah linknya ini kita isi dengan misalkan cari YouTube. Nah, kita cari ini dulu ya. Sebagai contoh saja kan. Bagikan, salin, kemudian kita simpan di sini. Kita simpan di tadi ya, mana? Nah, di bagian sini. Paste. Nah, ini ada ya, ini ada Eskul robotiknya ya. Kemudian kita update. Oke, setelah itu, setelah ada robotik, mungkin di bawahnya ketika kita mau merekrut siswa lain untuk bergabung ke dalam eskul ini, mungkin kita bisa buat di sini form ya, form. Ya, conform ya. Oke, klik di sini form. Nah, di sini sudah ada formnya, nama, email, message. Oke, oh, formnya terlalu besar. Ya, kita buat dulu ininya, apa namanya, intersectionnya ya. Kita buka di 2 kolom ya. Ya, yang satu adalah tentang form ya, form. Oke, yang di sini mungkin adalah ajakan untuk selamat, mari bergabung gitu ya. Kita mari bergabung siswa SMA. Kita cari gambar. Siswa SMA vektor PNG. Oke, mungkin ini bagus ya. Ini kita simpan. Atau yang inilah. Simpan siswa SMA. Oke. Kita masukkan di sini. Nah, di bagian sini kita masukkan image. Image, kemudian kita choose image. Unggah berkas. Siswa SMA. Ya. Oke, masuk ya. Nah, ini sudah masuk ya.
Oke, untuk stylenya bisa ini supaya pojok-pojokannya tidak kotak, bisa kita buat nah seperti ini atau 45 mungkin. Nah, kemudian hover. Nah, hover itu ketika diklik dia akan bergerak gitu. Itu namanya hover ya. Nah, hovernya mungkin kita klik di grow ya. Tuh, bergerak tuh. Tuh, atau grow karena ini akan ke sini, mungkin nggak grow, mungkin sebaliknya. Pulse. Nah, oh no pulse. Mungkin ke push ya. Nah, gerak set. Nah, ini selesai. Kemudian di sini, di formnya, ya, kita tambahkan teks. Ya. Kita teks editor, kita kasih judul di sini ya. Nah, form mungkin di sini marun juga gitu ya. Gitu ya. Form pendaftaran. Oke. Kita center. Nah, nama, email, alamat, dan lain-lain. Nah, form pendaftarannya kita setting di bagian action after submit-nya ya. Kita isi bahwa nanti kalau yang akan bergabung itu akan mengirimkan email dan emailnya dikirimkan ke siapa. Nah, di sini tuliskan saja email kita atau email sekolah sehingga nanti emailnya masuk ke email sekolah. Nah, karena kita temanya ini adalah kuning dan marun ya, mungkin ini tombolnya juga kurang pas gitu ya. Tombol send-nya kita ganti ya di bagian button-nya. Nah, yang hijaunya ini kita ubah menjadi warna kuning ya. Nah, seperti ini. Kemudian bordernya juga kita perkecil ya. Kita klik 45 tuh. Jadi bulat ininya. Tidak sudut lagi. Nah, bandingkan ya, sebelumnya kan begini. Nah, seperti ini. Tuh, jadi lebih cantik gitu ya. Send. Dan background dari form ini juga kita bisa ubah mau berwarna apa. Contoh misalkan seluruhnya kita akan ubah menjadi warna biru. Nah, di background overlay-nya kita ubah menjadi warna biru misalkan. Tuh, warna biru, semuanya warna biru. Oke, nah sekarang sudah selesai. Kita update ya. Kita update dan form kita sudah selesai ya. Tuh, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, jadi hal ini tidak mungkin dilakukan manakala kita hanya menggunakan WordPress standar. Namun ini bisa dilakukan ketika kita menggunakan Elementor. Nah, maaf ada suara anak saya ya, jadi mohon maaf sekali. Nah, selain membuat seperti ini ya, mungkin juga saya akan mendemokan ketika kita membuat landing page yang full width. Jadi tidak ada header dan footernya ya di bagian. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan full width ya, kan Elementor Canvas. Jadi tanpa ada header, tanpa ada footer. Nah, seperti ini. Tuh ya. Ini pernah saya buat juga kemarin. Nah, bisa keren tuh, ditekan ada hovernya. Ini ada videonya. Ini juga ada hovernya. Dan ini ada formnya. Ya. Itulah jadi keistimewaan dari plugin Elementor ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel Aspal Edu ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.